Assalamualaikum. Hai men, apa kabar semua? Mudah-mudahan pada sehat terus ya. Balik lagi sama gua di sini, di channel ini. Di video sekarang gua mau membahas tentang seberapa penting kekuatan pompa dalam menarik kotoran di dasar akuarium supaya terdorong masuk ke dalam filter. Gue suka lihat orang-orang bertanya entah di Facebook atau di grup WhatsApp Mas Koki. Pertanyaannya tuh misal, Om, gue punya akuarium ukuran 60 x 30 x 35 cm, pakai pompa 1000 liter per jam. Kok kotoran-kotorannya di dasar akuarium gak kesedot ya? Kira-kira pakai pompa ukuran berapa supaya kotoran di dasar akuarium itu bisa kesedot? Kurang lebih banyak pertanyaannya kayak gitu. Kalau gue pribadi sih ya, kekuatan pompa yang ideal itu 10-15 kali dari kapasitas air di akuarium atau di kolam kita. Jadi misal kapasitas akuarium kita itu 65 liter, kita bisa pakai pompa yang kekuatannya 650 liter per jam sampai 1200 liter per jam. Menurut gua idealnya segitu sih. Mohon dikoreksi kalau salah ya men. Memang bener penting banget supaya kotoran-kotoran di dasar akuarium atau kolam kita itu bisa ketarik masuk ke dalam filter. Ikan bisa jadi lebih sehat dan pertumbuhan ikan juga bisa jadi lebih maksimal. Pastinya bisa membuat mata kita melihat akuarium juga jadi lebih enak kan kalau nggak ada kotoran-kotorannya. Tapi nggak cuma dengan cara dari kekuatan pompa supaya kotoran-kotoran di dasar bisa ketarik, masih ada lagi cara-cara lainnya. Dan jangan sampai saking inginnya kita supaya dasar akuarium kita bisa bersih, tidak ada kotoran-kotoran yang tertinggal, kita malah pakai pompa yang kekuatannya nggak ideal sama kapasitas akuarium kita. Misalnya kapasitas akuarium kita 65 liter, tapi kita malah pakai pompa yang kekuatannya 2500 liter per jam. Ya akibatnya arus di akuarium kita terlalu besar, kan kasihan ikan mas koki kita. Kalau arusnya juga terlalu besar, pastinya bikin gak nyaman buat ikan-ikan kita men. Kalaupun gak kesedot di dasar akuarium, bisa diakalin pakai pipa paralon. Nanti dilubang-lubangin terus disambungin ke power head kita atau pompa kita. Dan pipanya kasih jarak 1 cm lah dari dasar akuarium supaya kekuatan daya sedotnya itu makin kenceng. Jangan pakai wave maker. Kalau menurut gua akuarium mas koki itu nggak perlu pakai wave maker, soalnya sempit-sempitin tempat akuariumnya aja dan bikin arus juga terlalu kenceng buat ikan mas koki. Soalnya yang gua tahu sih wave maker itu buat akuarium laut, karena akuarium laut itu kan perlu arus yang deras. Kalau menurut gua cara yang paling baik dan cocok itu pakai sistem sifon. Jadi disedot manual pakai selang. Cukup sehari sekali aja sifonnya. Lebih dari sekali lebih bagus. Dilakuin pas malam-malam ketika ikan pada istirahat. Dan juga karena malam hari itu dimana si ikan mas koki lagi buang kotoran banyak-banyaknya. Tapi kalau lu ada waktunya pagi atau siang atau sore, ya bisa-bisa aja. Terserah lu. Lalu bisa aja lu biarin, gak perlu lu apa-apain, gak perlu sifon. Karena kalau akuarium lu udah lama setupnya, pastinya banyak bakteri-bakteri baik atau pengurai yang gak cuma hidup di media filter biologi. Karena di dinding dan di dasar akuarium juga atau kolam pun bisa tumbuh bakteri baik. Kalau lu pernah merhatiin atau ngalamin pas akuarium lu dasarnya ada kotoran, entah lu liatnya siang, sore atau malam, itu nggak kesedot pompa, tapi pas besok pagi lu lihat udah nggak ada tuh kotorannya. Nah, banyak sih penyebabnya kotoran itu udah hilang.
di pagi hari. Tapi salah satunya itu udah diurai sama bakteri baik yang ada di dasar akuarium kita. Apalagi kalau akuarium kita itu buluk, dalam artian penuh dengan lumut yang kecoklatan gitu. Nah, sebenarnya itu juga bagian dari bakteri baik atau pengurai yang ada di akuarium kita, yang ada di dinding-dinding atau di dasar akuarium kita. Nah, ikan juga bisa membantu akuarium kita jadi lebih bersih dengan cara ketika dia berenang di dasar akuarium kita, secara nggak sengaja dia mendorong kotoran-kotoran, dan terkadang karena dorongan ikan tersebut, kotorannya bisa mendekat ke pompa dan tersedot sama pompa atau input air ke filter. Dan juga ikan mas koki itu kan mulutnya selalu megap-megap ya men, jadi selalu kebuka tertutup gitu, suka makan apa aja, malah kotoran sendirinya juga kadang-kadang kemakan sama dia. Tapi seringnya sih dilepehin atau dimuntahin atau dikeluarin lagi. Nah, ketika dikeluarin lagi dari mulutnya si kotoran itu, kadang-kadang yang tadinya padat utuh pas dikeluarin jadi terurai, secara nggak langsung pecah lah, ibaratnya nggak utuh kayak sebelumnya. Nah, ketika dikeluarin itu kan udah terurai tuh dan udah nggak utuh kayak sebelumnya dan udah enteng lah. Nah, disitulah mempermudah dia sampai ke input pompa, jadi lebih ringan ditarik sama pompanya, jadi mempermudah pompa menyedot kotorannya, karena si kotoran itu kan udah terurai karena dilepehin sama si ikan mas koki. Intinya gitu sih. Walaupun sebenarnya mas koki makan kotorannya sendiri itu pasti nggak baik, bisa jadi penyakit buat si ikan. Tapi ya karena mas koki itu penglihatannya kurang jelas, makanya dia agak sulit membedakan mana makanan, mana kotoran. Jadi cara yang paling baik menurut gua yaitu disifon manual. Yang penting kita harus rajin. Kalau kita udah agak males, pastinya ya nggak cocok dengan cara sifon ini. Tapi kalau kita udah cinta sama ikan mas koki kita, udah penghobis yang udah cintalah pakai hati, pastinya untuk sifon ikan mas koki itu kita lakukan dengan kesenangan gitu. Jadi nggak ada yang namanya bosen, nggak ada yang namanya ngerasa capek. Buat ikan mas koki dilakuin aja. Oke, mungkin segini dulu video dari gua, semoga bermanfaat. Koreksi kalau ada salah, maaf kalau gue juga ada salah. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.